Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian komunikasi. Sebagai pengantar dalam teman-teman memahami masalah penelitian komunikasi untuk bisa membuat sebuah proposal penelitian komunikasi. Sebelumnya, teman-teman harus memahami ya beberapa konsep dasar penelitian komunikasi. Nah, mengapa kita perlu mempelajari tentang penelitian komunikasi agar penelitian yang nanti teman-teman lakukan untuk penelitian skripsi itu tidak keluar dari jalur keilmuan kita. Jadi penelitian itu harus menjelaskan tentang sebuah fenomena komunikasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan penelitian komunikasi? Penelitian komunikasi adalah proses sistematis yang meliputi bertanya tentang komunikasi manusia, mendesain dan melakukan penelitian yang menjawab pertanyaan tersebut, lalu meyakinkan orang bahwa hasil yang diperoleh adalah sahih. Menurut Keaton, tujuan penelitian komunikasi adalah to describe communication phenomena as well as to discover and explain the relationships among them. Jadi bagaimana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fenomena komunikasi ya dan juga menemukan ya hubungan-hubungan dan menjelaskan hubungan-hubungan ya yang terdapat dalam fenomena komunikasi yang kita teliti itu. Nah, karakteristik proses penelitian komunikasi sama dengan karakteristik penelitian pada umumnya, ya tidak ada bedanya, ya. Jadi penelitian itu harus bersifat sistematis, ya. Sistematis berarti di sini ada sesuai proses, ya. Jadi ada proses yang harus dilalui ya, yang harus digambarkan itu secara sistematis ya. Jadi yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, seperti itu. Nah, yang kedua ya itu adalah logis ya. Jadi logis itu baik dari segi misalkan urutannya ya, misalkan nggak lompat-lompat ya, tapi logis maksudnya bisa diterima secara akal ya, kesimpulannya atau generalisasi yang dibuat yang itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kalau misalnya itu tidak logis ya, misalnya datanya tidak sesuai dengan hasilnya atau apa ya, ada ketidaksesuaian di situ ya, itu mungkin kesimpulan yang diambil juga akan keliru. Lalu yang berikutnya adalah empiris rasional ya. Jadi penelitian ini harus bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan berarti dia secara empiris ya, bisa dibuktikan secara empiris ya, jadi bukan hanya sekedar pemikiran rasional ya, maksudnya secara rasional fenomena yang kita lihat itu seperti itu, tapi itu juga harus dibuktikan juga secara empiris ya melalui tadi proses penelitian. Yang berikutnya bersifat reduktif ya, karena yang nanti teman-teman lakukan ya itu adalah proses mereduksi ya, dari sekian banyak masalah yang ada ya teman-teman mereduksi. Lalu setelah mereduksi masalah, memilih mana yang paling penting, lalu teman-teman membuat pengambil data dan sebagainya. Dari data-data yang banyak dilakukan proses reduksi data lagi ya untuk bisa memaknai data dan akhirnya mengambil kesimpulan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat reduktif ya. Yang berikutnya adalah bersifat replicable ya. Replicable artinya bisa direplikasi atau diulang ya. Maksudnya kalau misalnya nanti dikerjakan oleh orang lain ya dengan yang sama persis metodenya, itu harus bisa dilakukan ya. Jadi misalnya orang lain mau ngecek nih, benar nggak sih kalau saya melakukan penelitian seperti ini akan menghasilkan seperti ini gitu. Jadi karena kita mengikuti kaidah-kaidah penelitian ilmiah itu harusnya bisa diulang ya, karena
semua sudah tersusun secara jelas ya, mulai dari variabelnya, populasinya, sampelnya, prosedurnya ya, uji hipotesisnya seperti apa dan sebagainya. Yang berikutnya bersifat transmittable. Jadi, penelitian ini harus mampu memecahkan masalah sehingga berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan. Ya, jadi tidak hanya sekedar untuk melakukan penelitian, tapi bisa ditransfer ke orang lain yang memerlukan. Ya, apa namanya, misalnya sebagai bahan dalam pengembangan keilmuan, ya, atau bahan pengambilan keputusan. Ya. Nah, mungkin kalau dalam penelitian sosial ini agak lebih abstrak ya. Beda dengan mungkin penelitian-penelitian eksak yang memang itu langsung bisa diaplikasikan dan bisa digunakan oleh pemangku kepentingan ya. Tetapi kita juga tetap harus bisa menjustifikasi ya bagaimana penelitian ini akan digunakan. Dan yang terakhir adalah berencana dan sesuai konsep ilmiah. Berencana artinya dilaksanakan karena adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Ya, jadi tidak hanya serampangan atau semaunya saja tanpa ada rancangan. Mengikuti konsep ilmiah artinya mulai awal sampai akhir itu mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penelitian komunikasi, ya, secara sadar atau tidak, peneliti komunikasi membuat asumsi ini sebelum memulai penelitian yang akhirnya bisa mempengaruhi bagaimana dia melakukan penelitiannya. Ya, yang pertama adalah apa yang kita pilih untuk difokuskan dalam riset atau fokus penelitian kita. Itu menyatakan sesuatu tentang realitas mendalam yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita bilang dia itu ada ya. Seperti kita mau meneliti gaya bicara, kita mau meneliti budaya ya, kita mau meneliti pola-pola hubungan misalnya. Itu kan nggak ada ya. Maksudnya bukan sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata dan bisa kita bilang, oh ini tuh seperti ini gitu. Nah, tapi kita bisa bilang dia ada ya karena dan bisa bilang itulah yang mempengaruhi misalkan bagaimana mereka berperilaku misalnya ya dari gaya bicaranya, dari bagaimana dia berhubungan dengan orang lain dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah teori mengenai perilaku manusia bisa digeneralisasi. Ya, jadi tadi ya waktu kita memandang seseorang atau kita melihat suatu fenomena di situ, ya misalkan di tempat kalian kerja atau di keluarga kalian atau dimanapun ya, itu teman-teman bisa mikir, oh ini nggak hanya terjadi sama saya ya, tapi kita bisa menggeneralisasikan bahwa manusia itu bersifat seperti ini dari apa yang kita lihat sehari-hari seperti itu. Lalu asumsi yang ketiga itu mengenai tingkat keterlibatan peneliti dengan partisipan risetnya. Ya, apakah kita benar-benar personal untuk bisa menjalin hubungan dengan partisipan riset kita ya atau impersonal ya karena itu akan mempengaruhi hasilnya ya. Lalu tujuan mengapa penelitian dilakukan juga akan mempengaruhi dalamnya penelitian. Ya apakah memang karena ini diharuskan atau memang kita tertarik untuk melakukannya ya karena itu juga akan berbeda ya, akan mempengaruhi dalam dan output penelitiannya ya. Lalu jawaban penelitian itu bisa banyak ya seperti sebelumnya dijelaskan bahwa data yang kita peroleh itu sebenarnya sangat kaya, tapi in the end kita cukup fokuskan pada apa yang paling penting. Nah, yang berikutnya adalah ruang lingkup penelitian komunikasi. Ruang lingkup penelitian komunikasi berkaitan dengan produksi serta proses pertukaran pesan dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak fokus atau tema penelitian, ya itu di mana gitu ya. Nah,
gampangnya ya kita bisa melihat ya ruang lingkupnya ini dari proses pertukaran pesan tadi ya, di mana teman-teman sudah pelajari dalam komunikasi ya, proses pertukaran pesan terjadi melalui komponen komunikasi, yaitu S atau source ya, M atau message ya. Jadi source itu menyampaikan pesan atau message ya melalui ya channel atau saluran kepada receiver atau penerima ya dengan I atau efek ya, atau disebutkan who says what in which channel to whom with what effect. Nah, dengan demikian berarti kita bisa identifikasi ya ruang lingkup penelitian komunikasi terdiri dari studi komunikator ya, kita fokus ke who-nya, studi pesan kita fokus ke pesannya, studi media ya, studi halayak, dan studi efek. Ya, kita akan bahas satu persatu. Studi komunikator itu adalah studi yang fokus pada komunikator sebagai individu atau institusi. Ya, jadi apa namanya? Misalnya kita melakukan penelitian tentang peran public relations Lion Air ya dalam mengatasi krisis pesawat jatuh ya. Apa namanya riset tentang strategi pemasaran bands radio dalam mempertahankan loyalitas pendengar misalnya. Jadi kita fokus ke komunikatornya ya. Jadi ini lebih misalkan dari subjek penelitiannya dan sebagainya itu apa namanya fokus ke komunikator. Nah biasanya yang mahasiswa PR itu banyak yang karena dia fokusnya ke individunya ya maksudnya ke organisasinya ya misalnya melihat peran PR dan sebagainya. Nah itu termasuk ke dalam studi komunikator. Nah lalu studi pesan ya berarti ini fokus pada isi pesannya ya. Biasanya ini metodenya kualitatif ya karena kita menganalisis isi pesannya ya apakah analisis teks, semiotik ya, melihat bagaimana pesan dan verbal maupun non verbal ya, copy testing iklan atau analisis program PR. Tapi yang dianalisis adalah konten-kontennya ya. Jadi dari segi konten-kontennya. Jadi kita nggak membahas misalnya bagaimana organisasi membuat konten tersebut, tapi yang dibahas adalah isi-isi kontennya. Ya, misalkan kita bisa bahas dari segi bahasanya, kita bisa bahas dari segi desain komunikasi visualnya. Nah, itu berarti kita melakukan studi pesan. Ya, jadi misalkan contohnya analisis semiotik iklan Shopee, misalnya analisis pemberitaan Tribun News tentang COVID-19. Jadi yang tapi di sini walaupun misalkan di sini ada tulisan Tribun News ya berarti tapi Tribun News bukan Tribun News-nya yang kita analisis tapi berita-beritanya ya si artikel-artikelnya yang kita baca lalu kita analisis isinya ya. Nah seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah studi media ya berarti ini studi mengenai media atau saluran ya misalnya studi proses pembuatan berita ya studi proses bagaimana manajemen media dan sebagainya ya itu kalau misalnya apa namanya salurannya adalah saluran media massa seperti itu ya lalu yang berikutnya adalah studi khalayak ya yang fokus pada khalayak atau komunikan ya jadi ini apa namanya fokusnya ada pada si receiver-nya, ya, si komunikannya. Ya, misalnya analisis penggunaan media sosial pada remaja menggunakan metode uses and gratifications. Ya, nah ini kan fokusnya tentang orangnya ya, bagaimana mereka menggunakannya untuk apa. Jadi bukan pada medianya itu sendiri kan ya. Jadi makanya ini fokus ke halayak ya atau audience, misalnya analisis opini publik tentang kampanye PR ya seperti itu. Ya, jadi lalu yang berikutnya adalah studi efek. Ya, jadi ini fokus pada efek terpaan pesannya.
Ya, misalnya riset mengenai efek terpaan iklan terhadap motif membeli produk, ya, efek program kampanye stop narkoba, ya. Jadi biasanya kalau ini yang yang dilihat misalnya dari segi misalkan efek kognitif, ya, afektif, ya, konatif dan sebagainya. Ya, ini termasuk jenis atau ruang lingkup penelitian komunikasi yang banyak juga dilakukan dalam penelitian komunikasi karena pada dasarnya biasanya dalam kita melakukan suatu penelitian komunikasi kita kan ingin melihat efeknya gitu ya. Jadi bagaimana apa komunikasi yang sudah dilakukan apakah itu berhasil atau tidak seperti itu ya. Jadi studi mengenai efek atau pengaruh ya biasanya itu cukup banyak dilakukan ya dalam penelitian komunikasi. Oke, nah beberapa pengertian dasar dalam komunikasi, penelitian komunikasi, ya ini berkaitan dengan konsep uh, penelitian pada umumnya. Yang pertama adalah konsep, ya. Jadi ini sering nanti teman-teman dengar ya dalam saya membahas tentang penelitian komunikasi ke depan, ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konsep? Nah, konsep ini adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak. Ya, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok. Pemikiran ini diformulasikan ke dalam konsep secara jelas untuk penyederhanaan masalah dan dikaitkan satu sama lain. Dikaitkan nanti dalam kerangka konsep. Jadi konsep ini yang nanti tercerminkan di judul teman-teman ya, misalnya loyalitas pelanggan, peran public relations ya. Jadi judul teman-teman itu berisi konsep-konsep ya yang nanti akan diteliti. Lalu yang berikutnya konstruk ya. Konstruk ini adalah turunan dari konsep. Dia adalah definisi teoritis dari konsep yang tidak dapat diamati secara langsung. Sedangkan proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Ya, misalnya dalam penelitian tentang pengaruh terpaan konten Instagram terhadap citra PT Amerta Indah Otsuka, proposisinya berbunyi citra PT Amerta Indah Otsuka ditentukan oleh terpaan konten Instagram. Jadi ini adalah proposisi ini berisi kalimat-kalimat ya. Proposisi misalnya tergantung bagaimana teman-teman menghubungkan konsep-konsep yang sudah teman-teman buat ya. Jadi nanti kan teman-teman membuat kerangka konsep ya, lalu kerangka konsep itu kan secara visual ya, secara visual berisi bagan ya yang menunjukkan hubungan antar konsep. Nah, hubungan itu dinarasikan ya, dinarasikan dalam bentuk proposisi-proposisi. Kalau penelitian kuantitatif ya istilahnya berbeda tapi sebenarnya sama ya. Konsep itu disebut dengan variabel ya, dan proposisi itu secara khusus lagi ya disebut dengan hipotesis ya, yang jadi kerangkanya ini kerangka konsep atau kerangka pikir kan itu menunjukkan hubungan antar variabel yang dijelaskan atau dinarasikan dalam hipotesis penelitian. Nah, setelah itu teori. Teori ini adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Ya, atau kalau definisi secara umumnya ya, teori ini pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan suatu faktor tertentu atau suatu disiplin ilmu. Tapi dalam pengertian penelitian ya saya memakai definisi ini ya. Nah, dalam nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya bagaimana teman-teman memilih teori dan apa yang dimaksud dengan teori ya, karena ada beberapa kasus ya saya memakai misalkan teori dari ini gitu padahal dia tidak pas dicek ke bukunya dia nggak
membahas, maksudnya itu bukan teori, tapi dia hanya membahas gitu kan, bikin satu chapter atau mungkin hanya satu bagian tentang itu, ya ada poin-poinnya dan poin-poinnya itu yang dijadikan dasar penelitian oleh si mahasiswa ini. Padahal ada serangkaian proses atau kriteria-kriteria tertentu untuk sesuatu bisa apa namanya disebut dengan teori, ya nanti kita akan bahas. Lalu yang berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Pernyataannya merupakan pencerminan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, dan ini wajib ada dalam penelitian komunikasi kuantitatif. Sedangkan variabel juga ini ada dalam penelitian kuantitatif, ya, itu konstruk atau sifat yang sedang dipelajari dan memiliki nilai. Contohnya jenis kelamin, kelas sosial, tingkat kesadaran, dan sebagainya. Sedangkan definisi operasional, ini spesifikasi kegiatan peneliti dan mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Oke, oke baik. Kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk berikutnya kita akan membahas ya tentang proses penelitian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.